Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Bumi di sini. Ya, kali ini kita kedatangan monitor gaming dari Asus, yaitu adalah Asus TUF Gaming VG32 VQ. Ini adalah monitor berukuran 32 inch dan layarnya curve atau melengkung. Di sini kita akan coba menjelaskan seperti apa sih desainnya, spesifikasinya, dan saya juga akan sedikit menjelaskan bagaimana fitur-fitur yang dimiliki oleh Asus ini, yaitu adalah Asus Stress Free dan Asus eLMB. Dan saya juga akan jelaskan bagaimana pengalaman pribadi saya selama kurang lebih 2 bulan menggunakan monitor ini. Tentunya adalah pengalaman secara subjektif. Namun sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel 11 Hardware dan follow Instagram kita di @11.hardware. Asus TUF Gaming VG32 VQ adalah monitor gaming berukuran 32 inch yang dirilis pada tahun 2019 yang lalu. Secara fisik, monitor ini memiliki layar curve di tingkat kurvatur di 1800R dan memiliki desain yang gaming banget. Lalu, jika kita cek di marketplace, monitor ini dibanderol di kisaran harga 6,9 jutaan rupiah sampai dengan 7,5 jutaan rupiah. Cukup menarik mengingat spesifikasi dari monitor ini yang cukup menggiurkan. Asus VG32 VQ ini menggunakan layar 31,5 inch, resolusi 2560x1440 pixel, refresh rate 144 Hz, FreeSync Premium, dan monitor ini menggunakan response time di 1 millisecond MPRT. Lalu bagus mana sih 1 millisecond MPRT dan 1 millisecond GTG? Jawabannya tentu tergantung. Kita mesti tahu berapa masing-masing response time MPRT dan GTG-nya. Namun, brand monitor biasanya hanya akan menampilkan MPRT atau GTG saja, tidak keduanya sekaligus. Nah, inilah yang kadang menjadi mispersepsi bagi sebagian user. Namun, sepengalaman saya sih, Asus VG32 VQ ini lebih enak di mata dibandingkan dengan Asus VG27 AQ yang biasa saya pakai yang mengedepankan 1 millisecond gray to gray. Oke, kita akan bahas dulu masalah desainnya. Monitor ini punya panjang di 71,3 cm, tinggi minimum di 44 cm, dan tinggi maksimum di 58 cm. Untuk ketebalan keseluruhan bodinya sendiri ada di 23,3 cm. So, ukuran monitor ini cukup besar. Saya sendiri mesti menggunakan meja berukuran 150x75 cm untuk mendapatkan jarak pandang yang optimal. Di bagian belakang, terdapat ukiran-ukiran khas Asus TUF Gaming yang secara overall juga mirip dengan desainnya monitor Asus ROG. Dikarenakan ukuran layarnya yang besar, monitor ini ditopang oleh kaki monitor yang sangat besar dan tebal. Berikut adalah cara pemasangannya untuk stand monitornya. Tidak seperti monitor Asus seri lain, di kaki penyangganya ini tidak terdapat lubang untuk kabel manajemen. Lubang kabel manajemennya menggunakan slot tambahan yang bisa kita lepas pasang seperti ini. Sehingga hasil uraian kabel keyboard ataupun kabel-kabel lain tidak terlihat begitu rapi. Mungkin ini dilakukan Asus supaya kaki penyangganya bisa lebih kuat menopang bodinya yang begitu berat dan besar. Secara ergonomis, monitor ini bisa kita atur tingginya sampai dengan 14 cm. Bisa kita swivel ke kiri dan ke kanan sampai 62 derajat. Bisa kita tilt ke atas sampai 25 derajat dan bisa kita tilt ke bawah sampai 5 derajat. Terdapat 5 buah tombol di bagian kanan belakang monitor, di mana tombol yang paling atas berbentuk joystick yang sangat memudahkan kita untuk mengatur menu OSD. Lalu untuk konektivitasnya, monitor Asus VG32 VQ ini memiliki 1 buah port adapter, 1 buah DisplayPort yang sayangnya masih versi 1.2, 2 buah HDMI 2.0, dan terdapat 1 buah audio jack 3.5 mm. Bisa kita lihat, tidak terdapat sama sekali slot USB pada monitor ini. Oke, sekarang kita beralih ke pengaturan OSD-nya. Seperti biasa, terdapat beberapa mode warna yang bisa kita gunakan. Ada mode FPS, mode sRGB yang biasa saya gunakan untuk mengedit video, dan juga ada mode racing yang menjadi mode default dari monitor ini. Terdapat juga menu-menu pengaturan mode gaming seperti Stress Free untuk meminimalisir ghosting. Nah, sebelum kita bahas Stress Free, saya mau sedikit kasih ilmu dasar mengenai ghosting. Pada sebuah LCD monitor, gambar yang bergerak akan menimbulkan yang namanya LCD Motion Artifact. LCD Motion Artifact sendiri bermacam-macam. Ada ghosting, ada motion blur, dan ada yang namanya efek corona.
Ghosting sendiri bentuknya seperti bayangan yang tertinggal dari objek, sedangkan motion blur adalah real objek yang terlihat blur karena objeknya bergerak. Lalu ada efek corona seperti ghosting, namun bayangannya terlihat cerah dan terjadi degradasi warna pada warna yang cerah seperti kuning ataupun orange. Ghosting dan motion blur ini bisa diminimalisir dengan berbagai cara, seperti menggunakan refresh rate yang tinggi, menggunakan response time yang rendah atau cepat, atau menggunakan panel modern seperti OLED, di mana OLED memiliki metode yang berbeda dalam menghasilkan gambar ketimbang LCD konvensional. Nah, kalau trace free ini lebih dikhususkan untuk meminimalisir ghosting. Settingan trace free sendiri terdiri dari kelipatan 20 sampai dengan 100. Menurut artikel pada blurbuster.com, pada trace free level 60, ghosting sudah dapat hilang, namun muncul side effect lain yaitu adalah efek corona. Kemudian, terdapat fitur lain bernama ELMB atau Extreme Low Motion Blur. Nah, fitur inilah yang dikhususkan untuk meminimalisir motion blur. Nah, kalau tadi kan ghosting diminimalisir oleh trace free. Nah, kalau motion blur diminimalisir oleh ELMB ini. ELMB ini adalah fitur brandingnya Asus. Di monitor lain punya penamaan khususnya tersendiri. ELMB memang dapat meminimalisir motion blur, tapi sayangnya dulu fitur ini tidak dapat berjalan beriringan dengan FreeSync ataupun G-Sync. So, kita mesti pilih mau main game tanpa motion blur tapi muncul screen tearing, atau main game tanpa screen tearing tapi masih terdapat motion blur. Namun, sejak tahun 2019, Asus berhasil membuat fitur yang dinamakan ELMB Sync, di mana kini ELMB bisa berjalan atau sinkron dengan FreeSync ataupun G-Sync, dan monitor ini adalah salah satu monitor pertama Asus yang memiliki fitur tersebut. Namun, ketika saya coba fitur ELMB Sync ini, tingkat kecerahan warna yang dihasilkan jadi berkurang dan agak cenderung gelap, sehingga agak kurang cocok untuk game kompetitif. So, saya pribadi menggunakan settingan trace free-nya default aja dan tidak mengaktifkan sama sekali fitur ELMB Sync-nya. Secara impresi pribadi, saya sendiri sudah menggunakan monitor ini hampir 2 bulan lamanya. Sebelumnya, saya menggunakan Asus VG27AQ dari seri TUF Gaming juga. Menurut pengalaman saya pribadi yang mungkin cenderung subjektif, saya sendiri sih jauh lebih suka menggunakan monitor ini ketimbang monitor VG27AQ saya sebelumnya. Layarnya yang besar ini sangat membantu saya dalam memainkan game PUBG Steam. Saya bisa melihat keberadaan musuh lebih jelas dan ruang tembak jadi lebih luas karena layarnya yang lebih besar daripada monitor saya sebelumnya yang hanya memiliki ukuran di 27 inch. Namun, ada satu hal yang menjadi perhatian, yaitu terdapatnya ghosting yang cukup kentara di objek ataupun benda yang berwarna hitam. Bisa kita lihat terdapat ghosting berwarna hitam di game PUBG yang saya mainkan ini. Ghosting ini akan kentara jika kita berada di dalam sebuah bangunan ataupun rumah. Benda-benda di dalam rumah yang berwarna hitam maupun barang lootingan yang berwarna hitam seperti helm level 1 ataupun scope ini terdapat ghosting. Hal ini menurut saya cukup mengganggu, walau jika berada di luar rumah, ghosting semacam itu hampir tidak pernah terjadi. Namun untungnya, saya menemukan solusinya, di mana ghosting hitam tersebut bisa hilang jika kita mengaktifkan fitur Shadow Boost, di mana fitur ini mampu mencerahkan warna di objek yang gelap. Ghosting hitam tersebut dapat hilang jika kita menggunakan Shadow Boost level 3. Ghosting di objek hitam tersebut nampaknya muncul dikarenakan panel monitor ini yang masih menggunakan panel VA. Seperti yang kita tahu, panel VA memiliki kecepatan transisi pixel yang paling lambat dibandingkan dengan panel lain, dari pixel gelap ke pixel yang terang. Sedangkan panel TN memiliki transisi pixel yang paling cepat dan IPS panel berada di antara keduanya. Dan panel OLED lah yang paling cepat transisi pixelnya karena panel OLED tidak menggunakan backlight dalam menghasilkan gambar. Dan yang terakhir yang mau kita bahas adalah color gamutnya. Berikut adalah color gamut dan maksimum brightness dari monitor ini sebelum dan sesudah dikalibrasi. Plus, kami juga perlihatkan bagaimana fitur HDR-nya di game Shadow of the Tomb Raider. Dengan maksimum brightness di sekitar 400 nits, monitor ini cukup asik untuk main pakai mode HDR, walau tidak sebaik monitor Asus ROG XG27UQ yang pernah kami tes sebelumnya. Namun untuk gaming di mode HDR ini akan berbeda-beda pengalamannya, tergantung game yang kita mainkan. Oh ya, fitur HDR atau HDR pada monitor ini belum mendapatkan sertifikasi dari VESA, tidak seperti monitor kayak kakak-kakaknya yang seri ROG Strix.
Kesimpulannya, monitor ini mungkin cukup menarik di budget 6,9 sampai 7,5 jutaan rupiah, walau sayang sekali perbendaharaan monitor kami masih sangat kurang karena kami pribadi jarang sekali mencoba dan mengetes monitor gaming, terutama untuk merek lain. Monitor ini menurut kami pribadi sangat asik untuk memainkan game-game AAA ataupun game-game kompetitif tempo cepat, selama teman-teman bisa berkompromi dengan panelnya yang menggunakan panel VA. Karena setahu saya, sebagian orang ada yang tidak begitu suka dengan karakteristik warna dari panel berjenis VA ini. So, saya sarankan dalam memilih monitor, sebaiknya kita coba dulu secara langsung dengan datang langsung ke toko ataupun ke event-event yang diselenggarakan oleh brand monitor. Buat kalian yang butuh monitor besar 32 inch curve dengan refresh rate tinggi dan fitur FreeSync Premium, monitor VG32 VQ dari Asus ini mungkin bisa menjadi alternatif pilihan. So, demikian video kami mengenai Asus TUF VG32 VQ ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk dukung terus channel kami 11 Hardware dan sampai jumpa lagi di video kita yang selanjutnya.